wa yajibu dan wajib, ayyustaratu yakni disyaratkan, fi tuhril mahalli di dalam kesucian tempat yang terkena najis, subbul ma'i untuk mengguyurkan air, airnya diguyurin, bukan yang terkena najis dicelupin, tapi airnya yang diguyurin. Alal maghsuli diguyurkan di atas permukaan tempat yang dibasuh, al mutanajjisi yang terkena najis. Wa adamu aini najasatin fihi, dan wajib pula meniadakan fisik atau ain najis padanya, walau makfuan anha, walaupun berupa najis yang dimaafkan. Idza kana al-ma'u, jika keadaan air yang digunakan untuk mencuci tadi dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kalau diliterin 216 liter. Kalau 2 kullah pakai kolam itu 60 ya, gitu ya. Kalau ember kecil ya pasti kurang dari 2 kullah, ember kecil, apalagi ember semen ya. Kalau kita punya, mohon maaf nih, apa tuh ya, celana bayi kena pipis, terus ada air cuma 1 ember semen, itu nggak boleh tuh langsung dicelupin. Kalau langsung dicelupin berarti airnya najis semua. Plus itunya, caranya gimana? Itu yang tadi, nah itu yang tadi terkena air kencing tadi, kalau bisa di atas toilet itu ya enggak? Di toilet kan disiram tuh pakai air yang ya air segayung juga nggak apa-apa kan, air segayung tuh. Itu kan nanti pipisnya dia kan ke toilet tuh. Sekali mungkin belum bersih semua kan? Nah, 2 kali, 3 kali baru peres. Nah, itu kalau pipis. Kemungkinan kan kalis tuh. Nah, baru bisa diceburin, kasih apa namanya, rinso. Jangan dicampur dengan yang lain gitu. Seandainya tadi ada juga, mohon maaf, kotoran manusianya, tidak hanya air kencing, ya tadi sama diguyur, kalau bisa di lubang tadi, lubang WC ya, sampai nggak ada kelihatan ain najasahnya, fisik najisnya. Baru habis udah nggak ada, kecek-kecek, peres gini. Ini ngomong-ngomong, ibu biasa begitu nggak caranya? Apa langsung campurin aja di mesin cuci? Kalau langsung campurin di mesin cuci, padahal masih ada bau pesingnya, semuanya najis. Ini hati-hati, apalagi yang tukang laundry nih. Wah, harus tahu. Tapi ibu kayaknya secara naluri udah tahu ya. Secara naluri ya. Hukumnya wajib, wa yajibu subbul ma'i alal maqsulil mutanajjisi idza kana al ma'u dunal qullataini. Kenapa? Bu Ririn kenapa? Oh, dari mana? Oh, ini teman saya. Sebelum nikah aja udah kenal saya. Nah, ya nikahin saya deh. Masih dekat. Begitu ya Bu ya. Jadi intinya adalah bahwa caranya begitu, jangan langsung dicampur aduk dengan kain kotor yang tidak karena najis. Ini kan kita bicara najis nih. Tadi hukumnya wajib apabila airnya kurang dari 2 kullah. Tapi kalau ada 1 kolam gede kayak di kampung, boleh aja tuh langsung jur. Karena kolam yang gede, umpamanya kolamnya segede Misbahun Nasih ini, ya enggak? Yang tadi kotornya cuma 1 kotoran kecil tuh,
celana bayi. Itu kan walaupun dioprek-oprek tidak berubah tuh sebanyak itu nggak apa-apa, suci dia. Celana bayi suci, air itu masih suci karena banyak airnya. Apalagi di kali-kali yang di kampung-kampung yang kalinya jernih, kalinya ngalir lagi, udah langsung kali. Ini permasalahannya apabila airnya sedikit. Mohon maaf nih, di Jakarta jarang tuh kolam-kolam yang 2 kulah. Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Adanya 1 ember doang. Nah, apalagi ibu-ibu mandi junub lagi. Waduh. Airnya cuma 1 ember kecil, gimana caranya tuh? Aduh, gimana Boyo? Gimana tuh? Gimana? Nah, pinter caranya. Kalau kita mandi junub, nih saya kasih tahu aja. Kita mandi junub nih. Padahal penampungan air di tempat kita sedikit, kurang dari 2 kulah. Caranya gimana agar tetap bisa kita pakai gayung? Itu keran dinyalain. Ini yang masih muda-muda nih, yang masih sering malam Jumatan tuh. Enggak, caranya keran dinyalain aja tuh di situ. Itu boleh Bu, walaupun air sedikit. Tapi kan kerannya nyala. Pakai, walaupun airnya tumplek ke situ lagi nggak apa-apa. Caranya gitu. Nggak usah tuh ya, nggak usah ibu-ibu pakai panci kan biasanya dingin tuh, pakai air hangat kan, air hangat, terus ditaruh di ember kecilnya ditaruh di atas kolam, kita sambil tongkrong gini, ambil kelamaan itu, gitu tomplokin aja situ nggak apa-apa, yang penting air kerannya nyala, itu dianggapnya airnya banyak. Karena selama air keran itu menyala, itu air nyambung dengan air yang ada di sono. Itu caranya Bu. Ya. Halaman berapa itu? 34. Air sedikit wajib dikucurkan. Tidak boleh benda najisnya yang dicelupkan. Itu rumusnya itu. Dan apabila pakaian terkena najis, tidak boleh dicampur dengan pakaian kotor yang bukan karena najis. Kecuali sudah dibereskan dulu tadi itu. Diguyur, peres, sudah fisik najisnya nggak ada, baru boleh dicampur. Tapi syukur-syukur jangan dicampur lah. Boleh dilihat bawahnya. Bawahnya apa itu tulisannya? Fa'in warodatin najasatu, lalu jika najis itu mengenai air, alaihi mengenai air yang kurang dari 2 kulah, tanah jasa maka air tersebut menjadi najis, bimula qadiha disebabkan terkena najis itu. Tuh. Kalau airnya tadi bukan dikucurkan, tapi air yang tadi dicelupkan, yang najis itu, semua air yang ada di situ jadi najis, sehingga nggak bisa dipakai buat ngapa-ngapain lagi. Namanya air mutanajis, air terkena najis. Ibu-ibu, saya kasih tahu ya, ada air najis, ada air mutanajis. Sebutkan contohnya itu. Air najis contohnya apa? Air mutanajis contohnya apa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ayo, contoh air najis apa? Contoh air mutanajis apa? Ini yang kita sebutkan air mutanajis ini. Air mutanajis yaitu apabila ada benda najis dicelupkan kepada air yang sedikit, maka air yang sedikit itu semuanya menjadi mutanajis. Air mutanajis artinya air yang terkena najis. Kalau air najis apa? Contoh air najis apa? Air kencing. Air kencing kan benar-benar najis. Airnya sendiri najis. Itu loh. Itu namanya air najis. Tapi kalau air mutanajis, tadinya nggak najis. Gara-gara kecemplungan najis menjadi mutanajis. Kalau najis artinya najis, mutanajis artinya terkena najis. Itu. Benda sama, ada benda najis, ada benda mutanajis.
Kalau benda najis, arak. Arak kan cair tuh, itu najis. Orang suka minum minuman keras, itu dia minum air najis. Jangan salah. Contoh air najis adalah air kencing, arak, itu najis. Kalau air mutanajis tadi, air tadinya nggak najis, terkena najis menjadi najis. Maka apabila ada air sedikit, kecemplungan benda najis, maka semua air itu menjadi mutanajis. Artinya terkena najis. Bawahnya lagi. Walau toharo, apabila seseorang hendak mensucikan, mau mencuci, inaan, wadah yang terkena najis, adaro alma'a, maka dia mesti memutarkan air ala hawafihi, di atas pinggiran-pinggiran wadah tersebut, ba'da izalati jirmin najasati, setelah hilang fisik atau jirim najis, minhu, pada wadah itu. Fa illam yazal al jirmu, lalu jika jirim fisik najis belum hilang, tanajjasal ma'u, maka air yang dimasukkan ke dalam wadah menjadi najis, listiqrarihi, karena tergenangnya air, ma'an najasati, di dalam wadah itu, fil ina'i, di dalam wadah itu, ma'an najasati, bersama najis. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada wadah gelas, piring terkena najis umpamanya, contoh terkena darah, darah banyak itu kena darah, maka cara mencucinya adalah darahnya dibuang dulu, atau terkena kencing, air kencingnya dibuang dulu. Maka caranya gimana? Kalau piring atau gelas terkena air kencing, itu kalau buang air kencingnya jangan di wastafel. Wastafel apa wastafel? Wastafel. Ya, itu tadi di toilet. Itu untuk membuang najis itu awalnya di lubang supaya jangan merambah kemana-mana gitu loh. Karena harus dibuang dulu itu, najisnya dibuang dulu. Kalau toilet kan wajar tempat najisnya nggak, toilet. Maka kalau bisa dikucurin dulu itu gelasnya, baru dibuang toilet. Otomatis kan bau-bau amit kencing bau apa sih? Pesing udah nggak ada. Atau kalau tadinya ada darahnya udah nggak ada. Nah baru itu dicuci biasa. Tapi kalau masih ada air kencing, ada darah di dalam di dalam piring tadi, terus dikasih air, maka air yang bercampur dengan darah, air yang bercampur dengan air kencing menjadi air mutanajis, gitu loh maksudnya. Karena namanya gelas kan kurang dari 2 kula. Gelas ada nggak 2 kula gelas ini? Nggak ada. Piring ada nggak 2 kula? Maka apabila air walaupun ditumpahkan di sini, maka air yang ada di sini, air sedikit. Air sedikit bila bercampur dengan najis menjadi mutanajis, maksudnya begitu. Iyalah, ini kan kurang dari 2 kula. Seliter juga nggak ada ini. 2 kula itu 216 liter, banyak banget. Ini aja Bu, ini paling berapa mili? Nggak ada nih setengah liter ya. 330 mili doang tuh, nggak ada setengah liter. 2 kula itu banyak. 216 liter, ya. Maka apabila gelas terkena najis, piring terkena najis, cara mencucinya adalah buang dulu najisnya, baru dicuci. Tapi selama masih ada najis, kena air itu mutanajis. Bu ya, hati-hati ya, cara mencuci gelas, piring apabila terkena najis. Halaman 35, sekalian. Halaman 35. Sudah?
Tadi kita bicara air sedikit, sekarang bicara air banyak. Halaman 35. Amal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak, fala farqa fi, maka tidak ada perbedaan di dalamnya, baina kaunihi waridan alal mahal mutanajjis, antara keadaan air menjadi subjek yang mendatangi pada tempat yang terkena najis, aula, atau menjadi objek yang didatangi sesuatu yang terkena najis padanya. Kalau airnya banyak, maka air boleh menjadi subjek, air boleh menjadi objek. Subjek artinya pelaku, air yang mendatangi najis dengan cara airnya diguyurkan. Objek artinya benda yang terkena perbuatan, yaitu air yang banyak itu didatangi oleh benda yang terkena najis. Maksudnya benda terkena najisnya dicemplungin ke air banyak itu. Maka kedua cara ini betul boleh kalau airnya banyak. Tapi tentunya apabila air ini tidak berubah sifat-sifat najisnya. Kemarin sifat-sifat najis ada 3, apa aja? Warna, rasa, bau. Air banyak selama warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka air banyak yang lebih dari 2 kula itu tidak najis walaupun dicemplungin sesuatu yang najis. Contohnya apa? Gelas terkena darah dikit. Gelas terkena darah dikit nih. Kalau tadi air sedikit, ubuk-ubuk di sini berarti kan air yang ada di sini menjadi air najis, bukan najis. Tapi kalau gelas yang terkena najis ini kita taruh di kolam yang air banyak, ya, maka ketika kita cemplungin aja, ublek-ublek di situ, terus gelasnya jadi suci dan air yang ada di kolam itu tidak najis. Kalau tidak berubah warna, rasa, bau, paham kamu? Di kampung-kampung masih ada kan yang kolam gede? Di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Di rumah? Gedenya berapa? Oh ya, mungkin masih ada sih. 60 meter, 60 meter, 60 meter, 60 meter, 6 sentimeter. 60 kali 4 berapa? Nah, 24. Nah itu. Kalau mau bikin kolam agar aman, dalam artian 2 kula, lebar tuh lebar 60, terus panjang, tinggi, nah itu segitu. Panjang kali lebar kali tinggi 60 ya, 60 cm kolam, 60 cm 60 cm. Penggaris kan 30 cm tuh, kali 2 kali itu. Ada yang kolam segitu ada? Ada ya? Ada kali ya. Kalau di rumah saya lebih itu. Lebih dari 2 kolam. Makanya kalau pas lagi penuh, udah bisa wudunya gini aja. Iya. Enak. Bisa. Ya gitu ya. Ini kita bicara tentang air yang lebih dari 2 kula. Fa in adghalal mutanajjisa fi. Lalu jika seorang memasukkan sesuatu yang terkena najis ke dalamnya, ail ma'il qalili, yakni air yang sedikit, lam yadhur al mutanajjisu,
maka belum suci perkara yang terkena najis itu. Wa tanajjasal ma'a wa mulaqihi, dan bahkan menjadi najis air dan benda yang bertemu dengannya. Ini air sedikit tadi udah disebutin ya. Fala yadhuru ghairahu lidhafi wa taghayyurihi, maka air tersebut tidak dapat mensucikan selainnya karena lemahnya, volumenya sedikit, dan telah berubah sifat-sifat kesucian air tersebut. Kalau sudah kepake mutanajis, sudah nggak bisa buat ngapa-ngapain lagi. Buat cebok aja nggak boleh, Bu. Saya bilang nih, air yang terkena najis tadi boleh buat cebok, Pak? Itu jadi najis semua tuh, Bu. Pantatnya jadi najis. Ya iyalah, air najis. Saya mau nanya ya, jawab dengan jujur nih. Jawab dengan jujur. Ada orang air mustakmal. Jadi ada orang wudu, bekas air wudunya ditadangin pakai ember kecil karena sayang kalau kebuang. Ya enggak? Sayang kan? Air mustakmal itu buat cebok boleh nggak? Boleh nggak? Bisa mensucikan nggak tuh? Nah, untuk permulaan boleh, untuk membuang najisnya boleh. Kan sayang kalau nggak dipakai, paham nggak? Untuk permulaan, umpamanya kita masih ada kotorannya lah, pakai air itu boleh. Tapi nanti basuhan terakhir pakai air suci mensucikan. Pakai air suci mensucikan basuhan terakhirnya. Tapi kalau pakai air mustakmal semua nggak sah tuh. Karena air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Karena ada 4 macam air. Suci mensucikan boleh digunakan. Ada suci mensucikan tidak boleh digunakan alias makruh. Ada suci tidak mensucikan, ada air najis. Kalau yang kelima ada dalam beberapa kitab, namanya air dapat mencuri. Air ghosok namanya. Air ghosok. Air ghosok itu wudu tapi dari rumah orang yang kita nggak izin. Tuh nggak sah tuh. Ada lagi saya baca beberapa kitab ada namanya air yang sudah disiapkan untuk minum, malah buat wudu, itu jangan juga. Ya kan lebih baik minum daripada wudu. Gitu. Itu ada beberapa pembahasan ya. Halaman bawahnya, nanti saya kasih kesempatan buat bertanya ya. Halaman bawahnya, fala buddha min asri saubi, dan mesti diperas pakaian yang terkena kencing, minal bauli, wanawi dan semacamnya, qabla wad'ihi sebelum pakaian tersebut diletakkan, fil ina'i di dalam wadah yang berisi air yang banyak, hatta yazula hingga hilang jirmun najasati fisik najis itu, bihaisu la tabqa dengan sekiranya tidak tersisa lagi rutubatun tanfasilu basahan yang dapat terpisah atau tetesan airnya. Makanya tadi bekas air kencing dan sebagainya diperes sampai bersih, diairin lagi, barulah direndam. Itu maksudnya. Atau mungkin pernah nggak ibu masih ada air kencingnya langsung direndam pakai rinso, ada? Sayang kan? Ayo jangan. Kirain masih ada air kencingnya direndam pakai rinso, sayang rinsonya. Bau, dibuang dulu air kencingnya, najisnya. Habis itu peres, kalau bisa siram lagi sekali, baru direndam pakai rinso. Di bak atau di mana? Bi khilafi ma law subba alaihi min nahwi ibrikin. Berbeda halnya jika diguyurkan air pakaian tersebut yang terkencing dengan sejenis kendi. Fa innahu la yustaratu asluhu qabla subbi. Maka tidak disyaratkan untuk memeras pakaian tersebut
sebelum pengguyuran air. Kama annahu la yustaratu asluhu ba'dal ghusli, sesungguhnya tidak disyaratkan untuk memeras pakaian tersebut setelah dibasuh atau dicuci. Ya ini. Jadi kalau memang tadinya diguyur, harapannya semua najisnya kalis. Tapi kalau tadi cara membuang air kencingnya ditaruh di tempat, otomatis kan najis semua tuh. Paras. Sekali lagi taruh tempat lagi, paras lagi. Tapi kalau yakin sekali guyur kelar ya sudah, anggapnya sudah bersih. Ya demikian, barangkali ada pertanyaan dipersilakan.